PSU, kependekan dari Power Supply Unit. Masyarakat umum biasa menyebutnya dengan nama power supply saja. PSU sering juga disebut dengan nama catu daya. PSU yang dibahas di sini dibatasi pada PSU yang biasa digunakan pada PC. PSU adalah komponen atau bagian dari PC yang terkoneksi langsung ke sumber arus listrik AC dan bertugas atau berfungsi mengubah arus listrik AC tersebut menjadi DC yang kemudian menyalurkannya ke semua komponen yang membutuhkan yang ada di dalam PC itu sendiri. Misalnya, ke motherboard, hard disk drive, optical drive, dan lain-lainnya. Pada sebuah PC, PSU merupakan komponen yang sangat penting. Karena PSU inilah yang memasok daya yang digunakan oleh semua komponen PC yang terpasang saat itu. Kesalahan pembelian PSU dapat mengakibatkan komputer tidak dapat beroperasi normal atau bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen atau perangkat keras PC itu sendiri. PC-PC yang biasa digunakan di Indonesia umumnya menggunakan PSU yang dirancang menggunakan tegangan input antara 220 volt hingga 240 volt disesuaikan dengan sumber arus listrik AC yang disediakan oleh PLN. Di negara-negara lain seperti Jepang, Taiwan, Amerika Utara, dan Amerika Selatan biasanya menggunakan sumber arus listrik bertegangan 100 hingga 127 volt. Beberapa jenis PSU memang memiliki kemampuan untuk menerima listrik dari sumber arus listrik bertegangan 115 volt maupun 230 volt. Pada PSU tersebut terdapat tombol pengatur untuk memilih tegangan input yang akan digunakan. Pengguna harus memilih salah satu dari tegangan input yang akan digunakan dengan cara mengatur tombol untuk menetapkan pilihan 115 volt atau 230 volt. Sebagian model PSU memiliki sensor otomatis yang mampu mengatur atau memilih tegangan input secara otomatis, sehingga PSU tersebut dengan sendirinya mampu menerima tegangan input dari sumber arus listrik pada kisaran 100 volt hingga 240 volt tanpa melibatkan penekanan tombol pengatur tegangan seperti pada PSU konvensional. Kadangkala pada PSU juga terdapat tombol atau saklar atau power switch on off untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik secara manual. Tidak semua PSU memiliki tombol pengatur tegangan atau tombol on-off. Sebagian PSU bahkan tidak memiliki kedua macam tombol tersebut. Keberadaan kedua macam tombol ini memang bersifat opsional. Umumnya, PSU pada PC desktop atau server didesain berbentuk kotak dengan ukuran yang beragam atau bervariasi bergantung ukuran case dan merek atau produsen pembuatnya. Kebanyakan PSU yang beredar di Indonesia berdimensi 15 cm kali 14 cm kali 8,6 cm menggunakan form faktor ATX dan dirancang agar dapat dimatikan dan dinyalakan menggunakan sinyal yang dikirim dari motherboard. Bahkan, sebagian model PSU tersebut juga dilengkapi kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi modern seperti standby mode atau modus siaga. Pada bagian belakang PSU, terdapat bundel kabel yang muncul dari salah satu ujung PSU. Bundel kabel ini menyalurkan tegangan atau daya listrik ke berbagai komponen yang membutuhkan yang terdapat di dalam case PC. Pada sisi yang lain,
terdapat lubang ventilasi udara yang dilengkapi dengan kipas untuk membuang panas yang dikeluarkan oleh PSU, serta terdapat konektor IEC C14 yang merupakan saluran tempat masuknya pasokan listrik AC dari sumber listrik AC. Masyarakat umum di Indonesia sering menyebut konektor IEC C14 ini dengan nama konektor power atau konektor daya. Pada sisi samping PSU, biasanya terdapat label yang berisi informasi teknis tentang listrik, misalnya informasi tentang tegangan, arus atau daya yang dikeluarkan oleh PSU pada setiap kabel yang ada. Kemampuan PSU biasanya diukur berdasarkan besarnya daya listrik maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PSU. Pada komputer-komputer rumahan yang penggunaannya terbatas hanya untuk aplikasi ringan atau untuk kegiatan sehari-hari seperti membuat makalah, mengerjakan administrasi, browsing di internet, burning atau memainkan CD atau DVD, nonton film atau semacamnya, umumnya menggunakan PSU yang mampu mengeluarkan daya listrik berkisar antara 300 watt hingga 500 watt. Pada PC-PC yang digunakan untuk kebutuhan aplikasi yang agak berat, misalnya untuk game untuk para gamer, atau PC untuk para entusias atau penggemar berat komputer, dan lain-lainnya, diperlukan PSU yang memiliki keluaran daya yang lebih tinggi, misalnya 500 watt hingga 1400 watt. Sedangkan pada PC-PC yang memiliki kemampuan sangat tinggi seperti PC server, PC berperforma tinggi yang menggunakan konfigurasi multiprosesor dengan beberapa hard disk dan beberapa kartu grafis kelas high-end, diperlukan PSU yang memiliki kemampuan keluaran daya yang lebih tinggi, misalnya 2 kW atau 2000 watt. Perlu diketahui bahwa besarnya output daya yang biasanya tercantum pada label PSU, terutama pada PSU produk 2008 atau sebelumnya, umumnya merupakan klaim atas perusahaan atau produsen pembuat PSU itu sendiri, karena hingga tahun 2008 belum ada standar resmi yang bisa digunakan untuk mengukur atau menentukan tingkat kemampuan atau besarnya daya suatu PSU. Tingkat efisiensi PSU untuk PC bervariasi bergantung kualitas dan merek atau produsen pembuatnya. Misalnya, tingkat efisiensi PSU dinyatakan 75%. Artinya, PSU tersebut mampu menghasilkan output atau keluaran daya sebesar 75% dari nilai input atau pasokan daya yang diambil dari sumber listrik. Contohnya, sebuah PSU menerima pasokan listrik AC sebesar 400 watt, maka PSU tersebut akan menghasilkan output daya sebesar 75% kali 400 watt sama dengan 300 watt. Daya sebesar 300 watt inilah yang akan disalurkan ke berbagai perangkat keras PC yang membutuhkan. Sedangkan sisanya, yaitu 100 watt yang dapat diperoleh dari pengurangan 400 watt dikurangi 300 watt, atau daya input dikurangi daya output, hilang terbuang dalam bentuk panas. Semakin rendah nilai efisiensi suatu PSU, semakin banyak energi yang terbuang dalam bentuk panas, sehingga PSU menjadi cepat panas. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat efisiensi PSU, semakin sedikit energi yang terbuang dalam bentuk panas, sehingga PSU tidak cepat panas dan memerlukan hanya sedikit ventilasi aliran udara untuk mendinginkannya,
Putaran kipas tidak terlalu cepat sehingga suara kipas menjadi lebih tenang dan tidak terlalu bising. PSU yang berkualitas tinggi biasanya memiliki tingkat efisiensi energi lebih dari 80%. Perlu diketahui bahwa efisiensi energi pada PSU akan menurun seiring dengan menurunnya beban kerja komputer. Umur layak pakai PSU atau masa hidup PSU biasanya dihitung dalam satuan banyaknya jam pakai. Maksudnya adalah total lamanya waktu PSU dapat digunakan hingga kemungkinan PSU mulai mengalami kerusakan. Lama waktu ini biasanya dinyatakan dalam satuan jam. Umur layak pakai PSU umumnya disebut dengan istilah MTBF yang merupakan kependekan dari Mean Time Between Failure. Contohnya, bila disebutkan nilai MTBF PSU sebesar 100.000 jam, hal ini bermakna bahwa PSU tersebut kemungkinan tetap layak digunakan dan akan bekerja normal selama kurang lebih 100.000 jam pakai. Jika jam pakainya melebihi nilai 100.000 jam, besar kemungkinan PSU tersebut akan mengalami kerusakan atau ketidaknormalan. Nilai kurang lebih 100.000 jam tersebut bukanlah pemakaian selama 100.000 jam terus-menerus, namun jumlah total jam dari setiap pemakaian dari waktu ke waktu. Nilai jam ini dihitung ketika komputer sedang digunakan dan tidak dihitung bila komputer dimatikan. Nilai MTBF dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman atau bahan pertimbangan untuk pemilihan PSU, karena nilai MTBF menggambarkan tingkat kehandalan dan mutu dari PSU itu sendiri. Semakin tinggi nilai MTBF, semakin bagus untuk dipilih, karena umur layak pakai menjadi lebih lama. Beberapa hal yang mempengaruhi besarnya nilai MTBF antara lain mutu bahan atau komponen elektronik yang dipakai, kecepatan kipas, dan ukuran kipas pendingin yang digunakan. Kipas ini berfungsi untuk menjaga agar komponen PSU tetap dingin dan mencegah terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada PSU. Perlu diketahui bahwa overheating adalah penyebab utama terjadinya kerusakan PSU. Jenis PSU yang banyak digunakan di Indonesia adalah PSU ATX atau turunannya. Istilah ATX kependekan dari Advanced Technology Extended. ATX adalah nama dari salah satu spesifikasi form factor PC yang dikembangkan oleh Intel pada tahun 1995, merupakan perbaikan dari standar form factor sebelumnya, yaitu form factor ATX. Sebenarnya, form factor ATX ini diterapkan pada motherboard, case, dan PSU. Terdapat hubungan yang erat antara motherboard, case, dan PSU-nya. Motherboard yang banyak digunakan di Indonesia adalah motherboard ATX dan turunannya. Motherboard ATX memerlukan case ATX dan PSU ATX. Pada bahasan ini ditekankan pada PSU ATX yang merupakan pasangan dari motherboard ATX tersebut di atas. Berikut ini disajikan distribusi tekanan listrik yang dihasilkan oleh PSU ATX yang disalurkan melalui kabel-kabel atau rel yang memiliki berbagai macam warna. Warna-warna ini berguna sebagai tanda spesifikasi tegangan listrik yang tersalur melalui kabel atau rel tersebut atau fungsi dari kabel atau rel yang bersangkutan. Kadang-kadang, tanda warna pada kabel PSU tidak mengikuti aturan standar yang ada. Namun,
Pada PC-PC tipe baru sekarang ini, sebagian besar mengikuti aturan standar warna yang telah ditetapkan bersama. Kabel warna kuning menyalurkan tegangan listrik plus 12 volt. Kabel warna merah menyalurkan tegangan listrik plus 5 volt. Kabel urin menyalurkan tegangan listrik plus 3,3 volt. Kabel warna putih menyalurkan tegangan listrik min 5 volt. Kabel warna biru menyalurkan tegangan listrik min 12 volt. Tegangan listrik ini disalurkan ke berbagai komponen yang membutuhkan spesifikasi tegangan tersebut. Kabel warna hitam berfungsi sebagai ground. Kabel warna ungu disebut rail plus 5 volt standby atau saluran VSB. Saluran ini tetap memasok sinyal listrik walaupun jalur lainnya pada PSU dalam kondisi off atau mati. Dengan kata lain, jalur ini tetap memasok sinyal listrik walaupun PC dalam keadaan mati setelah di shutdown, asalkan kabel power masih terhubung dengan sumber listrik. Pasokan listrik ini tetap berjalan di sirkuit di motherboard dan dapat digunakan untuk mengontrol sinyal power on. Kabel warna abu-abu disebut rail power good, merupakan saluran output PSU yang memberikan tanda bahwa sinyal output yaitu plus 3,3 volt dan plus 5 volt telah stabil dan siap digunakan. Dengan kata lain, jika nilai power good tinggi, yaitu pada kisaran plus 3 volt hingga 6 volt, menunjukkan bahwa tegangan dalam kondisi stabil dan siap untuk digunakan. Lebih jelasnya, fungsi power good dapat diterangkan sebagai berikut. PSU selalu melakukan pengecekan diri sendiri atau self-test sebelum sistem komputer start atau mulai bekerja. Jika pengetesan berjalan lancar dan sukses, PSU mengirimkan sinyal khusus ke motherboard. Sinyal ini dikenal dengan nama power good. Pengiriman sinyal ini dilakukan terus-menerus selama sistem sedang dijalankan. Jika PSU tidak mampu menjaga atau mempertahankan tegangan output agar tetap berada pada rentang nilai yang dapat ditoleransi, pengiriman sinyal power good dihentikan. Keadaan seperti ini akan memaksa sistem untuk mereset komputer. Sistem komputer akan melakukan start lagi bila sinyal power good mulai dikirim kembali. Istilah power good disebut juga dengan nama power OK atau disingkat PWR-OK. Kabel warna hijau disebut rail power on, merupakan saluran yang berfungsi untuk mengirimkan sebuah sinyal dari motherboard menuju ke PSU. Bila saluran ini dihubungkan atau dikoneksikan ke saluran ground melalui motherboard, maka PSU yang semula mati atau off berubah menjadi nyala, atau sebaliknya, PSU yang semula nyala berubah menjadi mati atau off. Istilah power on ini disebut juga dengan nama PS on. Kabel warna coklat disebut rail plus 3,3 volt sense. Jalur ini dapat digunakan untuk penginderaan jauh dari penurunan tegangan pada kabel PSU. Demikian bahasan kali ini. Penjelasan tentang PSU selanjutnya akan disajikan pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda.